Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munwarus wa taubatan nasuh sholal jazati waruh. Allahumma alhimna rusdana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semua manusia pernah menangis, sedikit atau banyak. Tetapi tidak semua manusia mengetahui apa manfaat dan madaratnya menangis. Respon orang awam bahwa orang menangis itu cengeng. Orang bijak berbeda melihat siapakah yang menangis. Maka menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, juga dikutip oleh Al-Habib Zain Ibrahim bin Smith dalam kitab Minhajus Sawi, ada 10 macam tangis. Di antaranya adalah tangis yang bernilai, dan juga ada tangis yang membuat madorot. Tangis yang bernilai, yang membuat kemuliaan adalah tangis karena takut kepada Allah. Ketika orang yang beriman menangis karena takut kepada Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan, keselamatan. Dan tetes air mata dari tangis orang yang takut kepada Allah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un ahabbu ilallah min qatrataini wa atharaini qatrati dam'in min khasyatillah wa qatrati tamin tuhraku fi sabilillah wa asarin fi sabilillah wa asarin fi faridati min faraidillah. Akhrajahu Tirmidzi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah dibanding 2 tetes dan 2 bekas. Tetes yang pertama adalah tetes air mata karena takut kepada Allah. Banyak orang menangis, tapi menangis yang tidak bernilai. Mungkin karena kesedihan, menangis karena sakit, dan juga menangis karena kecewa. Tapi ketika orang itu meneteskan air mata, menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah, maka itulah menjadi kecintaan Allah, dicintai oleh Allah. Yang kedua, tetes darah yang mengalir di jalan Allah, membela agama Allah, berjuang membela agama Allah, maju ke medan perang membela agama Allah, dia meneteskan darah, maka itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di hari kiamat semuanya akan menangis. Semuanya akan menangis, terkecuali 2 air mata atau 2 tangis. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah ila ainan hodot an maharimillah wa ainan syarat fi sabilillah wa ainan bakat min khasyatillah. Bahwa semua mata di hari kiamat akan menangis, terkecuali ada mata yang memejamkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat lain jenis yang menimbulkan syahwat, maka itulah dilarang oleh Allah. Besok akan menyebabkan orang itu akan menangis. Akan tapi ketika kita di dunia bisa mengendalikan itu, di hari akhirat tidak akan menangis. Yang kedua adalah ainan syaharat fi sabilillah,
mata yang berjaga membela agama Allah. Dia termasuk orang mencari ilmu di malam hari, dia tidak tidur, atau juga dia menjaga jangan sampai ada musuh-musuh Islam, musuh orang Islam. Dia akan senantiasa begadang, mata itu tidak akan menangis di hari kiamat. Dan yang ketiga adalah ainan bakat min khosyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika turun ayat surah An-Najm ayat 57 sampai 61, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azifatil azifah. Laisa min duniha kasifah. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Kiamat telah dekat. Tidak ada yang bisa mengungkapkan kebenarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah berita ini kamu sekalian heran, lalu kamu sekalian tertawa-tawa, kalian tidak menangis, dan kalian lengah. Wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah karena Allah, kepada Allah, dan tunduklah kepada Allah. Ayat ini diturunkan berkenaan kepada sekelompok orang-orang munafik yang tidak percaya dengan adanya kedatangan hari kiamat. Ketika turun ayat itu, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar sedang dia menangis karena melihat Rasulullah SAW menangis. Maka banyak sahabat yang menangis. Lalu Rasulullah pun menangis. Rasulullah bersabda, la yalijun nar man baka min khosyatillah wa la yadhulul jannah musirun ala maksiatillah. Rawahul Baihaqi. Yang artinya tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, dan tidak akan masuk surga orang yang kontinus senantiasa durhaka kepada Allah. Dam'atul asi tutfi'u hodobarab, tetes air mata orang yang durhaka kepada Allah memadamkan murka Allah. Orang yang sudah salah, dia terjerumus dalam kerjaan maksiat, digoda oleh setan, kemudian dia menyesal, dia bertobat, dia menangis, itu akan memadamkan murka Allah. Pada satu ketika iblis pernah dilihat oleh Nabi Zakaria. Iblis sekali menangis, lalu ditanya, apa gunanya kau menangis? Fama afadatu buka ukaya iblis. Apa gunanya kau iblis menangis? Gak ada artinya. Maka jawab iblis mengatakan dam'atul asi, yaitu tetes air mata orang yang maksiat. Maka tetes air mata orang maksiat ini adalah merupakan sebagai pembersih atau menetralisir dari dosa-dosa. Maka dari itulah Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Uqbah bin Amir ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Rasulullah jawab, amsik alaika lisanaka waliyasa'aka baituka wa abki ala khotiatika. Kalau kamu ingin selamat ada 3, yaitu kendalikan lidahmu, dan kemudian luaskan hatimu, luaskan rumahmu, maksudnya hati rohani, untuk senantiasa menerima tamu, menghormati tamu dengan baik. Dan wa abki ala khotiatika, nangislah kamu karena kesalahan-kesalahanmu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar menangis, karena kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa menangis, belajarlah kamu menangis, tapi menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tangis yang bernilai untuk dunia, tangisnya artis ketika dia acting, bayarannya mahal. Tapi ada tangis yang besok menyelamatkan dari api neraka, yaitu nangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nangis juga bisa mencelakakan, karena nangis munafik, dia pura-pura nangis tapi akan menipu orang lain. Barangkali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan hati rohani kita bisa takut pada Allah dan bisa meneteskan air mata sekali waktu untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.